Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naufal, sekarang kita memasuki bab ke-8, yaitu ujian atau tes yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Sebelum membahas materi, seperti biasa Bapak akan bertanya tentang bab yang sebelumnya, yaitu tentang hal penciptaan Hawa. Apa sajakah yang kamu ingat tentang bab yang lalu? Hawa Allah ciptakan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihissalam. Hawa berasal dari kata hayy, berarti sesuatu yang hidup. Hawa adalah wanita tercantik sedunia dan sepanjang masa. Benar sekali, Pak. Sekarang Adam alaihissalam sudah mempunyai pendamping. Ia sudah mempunyai istri yang menemaninya kemanapun ia pergi di dalam surga, mengunjungi tempat-tempat yang indah. Surga itu penuh kemewahan, penuh dengan kenikmatan. Nabi Adam alaihissalam sekarang sudah tidak merasa kesepian lagi. Dia sudah tidak merasa bosan lagi. Semua kegalauan yang ia alami sebelumnya kini sudah terobati. Adam alaihissalam dan Hawa adalah pasangan yang berbahagia, happily ever after. Allah berfirman kepada keduanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Artinya, dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-35. Subhanallah, ujiannya cuma satu pohon saja yang tidak boleh dekati. Ujian yang sangat mudah. Kamu tahu berapakah luasnya surga itu? Luasnya seluas langit dan bumi. Ya, seluas langit dan bumi. Di bumi saja terdapat banyak sekali pohon-pohon, tidak terhingga banyaknya. Luas bumi dibandingkan dengan luas langit pertama ibarat cincin yang dilempar ke tengah-tengah padang pasir yang sangat luas. Cincin ibarat bumi, padang pasir yang luas ibarat langit pertama. Begitu juga dengan luas langit kedua, ketiga, hingga luas langit ketujuh. Luas langit ketujuh adalah luas bumi ditambah luas langit pertama, ditambah luas langit kedua, ditambah luas langit ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Jika dibandingkan dengan luas langit ketujuh, ibarat cincin yang dilempar ke tengah-tengah padang pasir yang sangat luas. Cincin ibarat bumi ditambah seluruh langit sampai langit keenam. Sedangkan langit ketujuh ibarat padang pasir yang luas. Jadi, dapat kamu bayangkan berapa luasnya surga yang ditinggali oleh Adam alaihissalam dan Hawa. Kamu tahu berapa banyakkah pohon yang ada di dalam surga? Pastilah tidak terhingga banyaknya. Benar, jumlahnya pasti tidak terhingga. Seluruh pohon di surga mempunyai buah yang sangat ranum dan siap untuk dimakan. Semuanya mempunyai rasa yang lezat. Ada perbedaan antara buah yang ada di bumi dan buah yang ada di surga. Buah yang di bumi
Jika kita makan untuk pertama kalinya, kita akan merasakan kelezatannya. Jika kita makan untuk kedua kalinya, rasa lezatnya akan berkurang dibandingkan dengan yang pertama tadi. Jika kita makan untuk ketiga kalinya, rasa lezatnya semakin berkurang. Begitu seterusnya. Buah surga, jika kita makan untuk pertama kali, lezatnya pasti luar biasa enaknya. Jika kita makan untuk kedua kalinya, lezatnya lebih lezat dari yang pertama. Ketika kita makan yang ketiga kalinya, kelezatannya melebihi kelezatan dari kedua, begitu seterusnya. Allah hanya melarang Adam alaihissalam dan Hawa untuk tidak mendekati satu pohon saja, hanya satu pohon saja, dibandingkan dengan banyaknya pohon yang tumbuh di surga. Dan satu pohon itu akan membuat Adam alaihissalam dan Hawa menjadi orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah hanya tidak mendekati satu pohon. Tentu saja itu ujian yang sangat-sangat mudah secara teori. Masih ingat kan waktu iblis meminta kepada Allah untuk ditangguhkan? Dia bersumpah untuk memasukkan sebanyak-banyaknya anak cucu Adam ke dalam neraka jahanam. Masih Pak. Dan Allah mengabulkan permintaan iblis itu. Allah juga mengizinkan iblis untuk menggoda Adam alaihissalam dan Hawa. Dengan begitu Allah mengizinkan iblis untuk memasuki surga mendekati Adam dan Hawa. Kalau iblis tidak boleh memasuki surga, bagaimana mungkin iblis bisa menggoda Adam alaihissalam dan Hawa? Jadi ada 3 makhluk di dalam surga yang berjalan ke sana kemari. Yang 2 adalah manusia. Mereka menjalani kehidupan bahagia di dalam surga. Sedangkan yang 1 adalah iblis yang mengikuti kemana saja pasangan suami istri itu pergi. Adam alaihissalam dan Hawa sudah berbahagia di surga. Jadi apa gunanya mendekati satu pohon yang Allah larang itu, dan akan membuat mereka termasuk orang-orang yang zalim. Kesimpulannya, Adam alaihissalam dan Hawa impossible tergoda. Tetapi walaupun impossible tergoda, iblis tetaplah iblis. Tidak ada rasa putus asa pada dirinya. Percobaan pertama, hai Adam, dekatilah pohon itu. Tentu saja Adam alaihissalam langsung menolaknya. Iblis mencoba kepada Hawa, hai Hawa, dekatilah pohon itu. Dan Hawa juga menolaknya. Allah sudah melarang kami mendekati pohon itu. Setiap kali Adam alaihissalam digoda, dia tidak bergeming. Adam alaihissalam adalah orang yang tidak mungkin tergoda oleh iblis. Dia adalah seorang nabi. Iblis mencoba lagi kepada Hawa, tetap tidak tergoda. Sesudah sekian lama iblis menggoda, tetapi tidak berhasil. Kali ini iblis mencoba dengan strategi baru. Ia mendekati Adam dan Hawa dan berkata, tahukah kamu kenapa Allah tidak mengizinkan kamu mendekati pohon itu? Kau ingin tahu kenapa? Tanpa menunggu jawaban, iblis meneruskan kata-katanya. Illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Jika engkau mendekati pohon itu dan memakan buahnya, maka engkau akan menjadi malaikat dan hidup kekal di surga. Itu kata iblis. Dahsyat enggak godanya? Dan godaan iblis tidak sampai di situ. Kini ia bersumpah untuk meyakinkan mereka. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan iblis bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar menasihatimu. Aku bersumpah demi Allah, aku tidak berbohong. Aku berbicara yang sebenarnya. Aku ini cuma menasihatimu. Maka Adam alaihissalam dan Hawa mulai tergoda.
Tidak. Iblis mencoba lagi ke Adam alaihissalam. Tidak. Mencoba lagi ke Hawa. Tidak. Mencoba lagi ke Adam. Tidak. Mencoba lagi ke Hawa. Tidak. Begitu seterusnya. Tetapi iblis tidak pernah berputus asa. Adam alaihissalam adalah laki-laki, keras dan tegas, dan ia juga seorang nabi. Hawa adalah wanita, lembut dan berperasaan, dan mudah menaruh rasa kasihan kepada orang lain. Iblis berkata kepada Hawa, "Hawa, yakinkan suamimu sebetulnya Allah tidak melarang kamu memakan buah itu." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asyajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tuhanmu tidak melarangmu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Yakinkan suamimu bahwa jika kamu memakan buah itu, kamu akan menjadi malaikat. Apakah kamu tidak ingin menjadi malaikat, kekal selamanya di surga? Lagian Allah tidak akan marah jika engkau menjadi malaikat. Aku bersumpah, aku tidak berbohong. Aku bersumpah demi Allah. Iblis terus menekan Hawa, dan Hawa sudah mulai memakai perasaan. Hawa sudah mulai terpengaruh. Mungkin perkataan iblis itu benar juga. Allah tidak ingin kita menjadi seperti malaikat. Tetapi kalau kita menjadi malaikat, kita bisa berbakti kepada Allah selama-lamanya. Iblis terus membujuk Hawa. Hawa juga terus meyakinkan kepada Adam alaihissalam. Iblis terus membujuk Hawa. Hawa juga terus meyakinkan Adam alaihissalam. Begitu seterusnya. Hingga akhirnya Adam alaihissalam pun mulai terpengaruh. Mungkin juga iya, perkataan iblis itu benar. Allah hanya tidak ingin kami menjadi malaikat. Kalau kami menjadi malaikat, kami bisa mengabdi kepada Allah selama-lamanya seperti malaikat. Ingat Pak, Adam alaihissalam tidak tergoda oleh iblis karena Adam alaihissalam tidak mau berbicara kepada iblis. Adam alaihissalam hanya tergoda oleh bujukan wanita. Akhirnya Adam alaihissalam setuju untuk memakan buah itu. Detik-detik menegangkan pun tiba. Hawa dengan hati-hati menggigit buah itu sedikit dan memakannya. Ia menunggu reaksi yang akan terjadi padanya. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Kemudian ia menggigit lagi sedikit dan memakannya. Tetap tidak terjadi apa-apa. Kemudian ia menghabiskannya. Tetap tidak terjadi apa-apa. Adam alaihissalam hanya melihat dan memperhatikan dan menunggu. Ternyata tetap tidak terjadi reaksi apa-apa terhadap Hawa. Setelah Adam alaihissalam yakin tidak terjadi apa-apa, Adam alaihissalam pun mulai mencoba memakan buah itu. Perlahan-lahan ia memakannya dan melihat tidak ada yang aneh pada dirinya. Adam alaihissalam pun menghabiskan buah itu. Dan apa yang terjadi? Setelah Adam alaihissalam makan habis buah itu, pakaian Adam alaihissalam dan pakaian Hawa seketika itu tanggal. Adam alaihissalam dan Hawa menjadi telanjang bulat. Itulah waktu pertama kali Adam alaihissalam melihat auratnya sendiri, dan Hawa juga melihat auratnya sendiri. Mereka shock, sangat-sangat shock. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam anhakuma 'an tilkuma asy-syajarati wa aqul lakuma innasyaiṭana lakuma 'aduwwun mubin." Bukankah aku telah melarang kamu untuk tidak mendekati pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Mereka berdua buru-buru menutupi tubuh mereka dengan daun-daun yang ada di surga, dan mereka lari ke sana kemari mencoba untuk bersembunyi. Allah berfirman,
"Hai Adam, apakah engkau lari dariku?" Adam menjawab, "Ya Allah, aku bukan lari darimu, tetapi aku malu kepadamu ya Allah. Aku tidak patuh kepadamu." Keduanya pun memohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ihbiqu, turunlah. Ba'dukum li ba'di adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Allah menerima doa mereka, tetapi Allah memerintahkan Nabi Adam AS dan Hawa untuk turun ke bumi. Jatah surga sudah habis. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu, dan kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Sewaktu di surga, Adam AS dan Hawa hidup dengan damai. Tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian di surga. Tapi di bumi, manusia akan memusuhi manusia yang lain. Akhirnya Allah menurunkan Adam alaihissalam dan Hawa dari surga. Mereka diturunkan secara bersamaan. Tetapi sesampai di bumi, mereka tidak sampai pada titik yang sama. Di daerah manakah Allah turunkan Adam alaihissalam? Dan di daerah manakah Allah turunkan Hawa? Dan apa yang terjadi setelahnya? Bapak akan kisahkan pada bab berikutnya. Bapak cukupkan sampai di sini pembahasan kita mengenai ujian bagi Adam alaihissalam dan Hawa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu yad'u إلى دار السلام ويهدي من يشاء